Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Selamat menikmati firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Kami kembali bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, buat anugerah dan kemurahan-Mu yang kami boleh rasakan. Bapa yang baik, sebentar kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berikan kami pengertian, agar kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu, bahkan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang berkati, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 112 ayatnya yang pertama dan kedua. Mazmur 112 ayat pertama dan kedua saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Puji Tuhan, saya berikan judul yaitu berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Bapak Saudara yang berkati, Tuhan berbicara mengenai berkat, tentu kita semua mau diberkati, amin. Mungkin kalau ditanyakan, saya mau berkat, tentu saya akan bilang saya mau diberkati. Kita semua mau diberkati, amin. Kalau kita belajar atau kalau kita membaca kitab Mazmur ini, banyak berbicara berkat-berkat Tuhan kepada umat-umatnya, kepada kita. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi umat-umatnya. Tapi ada beberapa bentuk berkat, yaitu yang pertama, berkat universal, yaitu berkat yang dirasakan semua orang yang ada di dunia ini. Itu berkat universal. Yang kedua, berkat komunitas, yaitu berkat yang diterima atau yang diperoleh oleh sekelompok orang yang hidup bersama secara rukun. Kalau kita boleh baca itu dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dan ketiga. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang, sekelompok orang yang hidup rukun. Kita boleh baca itu dalam Mazmur 133 ayat 1 dan ketiga. Yang ketiga yaitu ada berkat personal atau berkat pribadi yang Tuhan berikan kepada orang yang hidup takut akan Tuhan. Ini berkat khusus, karena berkat personal atau berkat pribadi kepada orang khusus yang Tuhan berikan, yaitu yang orang yang hidup mengandalkan Tuhan, orang yang hidup yang takut akan Tuhan. Nah, Mazmur 112 ini banyak berbicara tentang berkat personal atau berkat pribadi, berkat khusus yang Tuhan berikan kepada orang yang hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kita mau menerima, memperoleh berkat itu, berkat khusus itu yang Tuhan sediakan, yaitu firman Tuhan tadi katakan di sini, yang takut akan Tuhan dan suka kepada segala perintahnya. Kita akan menerima atau kita akan memperoleh berkat itu ketika kita takut akan Tuhan dan suka kepada segala perintahnya. Itu dalam ayat yang pertama saya bacakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang pertama itu takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat personal itu atau berkat khusus itu yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi kita harus hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Di sini ada sangat suka kepada segala perintahnya. Berarti kita tidak hanya cukup takut akan Tuhan, itu tidak cukup, tapi kita harus belajar suka akan perintah Tuhan. Berarti suka akan kebenaran firman Tuhan. Kita suka membaca, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena ini tidak bisa dipisahkan, karena ini merupakan satu kesatuan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita pun akan belajar untuk mencintai, bahkan suka akan segala perintahnya Tuhan. Kita renungkan, bahkan kita boleh belajar, bahkan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Karena kita tidak hanya bisa takut akan Tuhan kalau kita tidak mencintai atau menyukai kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah hidup takut akan Tuhan, bahkan kita sudah cinta akan kebenaran firman Tuhan, ada janji Tuhan atau ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama yaitu anak cucu akan diberkati. Itu dalam ayat yang kedua saya bacakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Amin.
Firman Tuhan katakan anak cucunya akan diberkati. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, bahkan hidup mencintai atau menyukai kebenaran firman Tuhan, ada anak cucu akan diberkati. Karena ayat 2 katakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nah, ketika kita sudah belajar hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, maka ada berkat Tuhan. Anak cucunya akan diberkati. Karena kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita mencintai firman Tuhan, dan kita pun, maka kita akan hidup dalam kebenaran itu. Maka Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ini berkat khusus bagi orang yang takut akan Tuhan dan menyukai kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua yaitu Tuhan akan memberkati dengan harta kekayaan. Kita baca dalam ayatnya yang ketiga. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Ketika kita sudah hidup takut akan Tuhan, bahkan mencintai kebenaran firman Tuhan katakan Tuhan akan memberkati kita dengan harta kekayaannya. Ini bersangkutan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kita, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang hidup suka akan kebenaran firman Tuhan. Karena tetapi kita mau cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kebenarannya. Ketika kita sudah mencari kerajaan Allah, bahkan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu, firman Tuhan katakan di sini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa saat ini yang kita perlukan? Bapak Ibu Saudara sedang memerlukan apa? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Maka Tuhan akan menambahkan itu. Amin. Semuanya, apapun yang kita perlukan, ketika kita sudah mencari Tuhan, bahkan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya akan Tuhan tambahkan. Amin. Kita percaya, mari Bapak Saudara yang berkati Tuhan, kita belajar hidup takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, dan suka akan kebenaran firman Tuhan. Maka ada berkat khusus yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Berkat pribadi, tidak semua orang, tidak serta-merta semua orang menerimanya. Karena ini berkat khusus, berkat bagi orang yang hidup takut akan Tuhan, bahkan mencintai kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan, apakah kita masih meragukan berkat itu? Apakah kita masih meragukan berkat Tuhan itu? Justru kita tidak perlu meragukan. Karena apa? Ketika kita sudah hidup takut akan Tuhan, berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Untuk saat ini kita belajar, saat ini dan sampai ke depannya, untuk selama-lamanya kita belajar hidup takut akan Tuhan, bahkan mencintai kebenaran firman Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan Tuhan. Bagaimana kami harus hidup takut akan Tuhan, mencintai kebenaran firman-Mu. Dan kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Allah yang sempurna menjadi milik bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.